Jejaknya ada di sini. Dan yang lebih mengejutkan, terdapat kuburan orang Indonesia di dalam bentengnya. Ada yang tidak beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lia Mai. Terima kasih banyak sudah klik video ini teman-teman. Bagi kalian yang baru saja hadir di channel ini, boleh banget dong dukungannya dengan like, komen, atau subscribe. Dukungan kalian semua sangat penting untuk mendongkrak semangat dalam mengeksplor wisata yang pernah dikunjungi. Tanpa kalian semua, apalah aku, hehehe. Hari ini kita masih di dalam benteng Van den Bosch peninggalan Belanda. Kalau di video sebelumnya kita melihat bentuk-bentuk bangunan yang bergaya Eropa, sekarang kita akan masuk ke dalam ruangan yang menyimpan kenangan-kenangan masa penjajahan Belanda, teman-teman. Yuk, mari. Inilah sosok Van den Bosch yang dianggap sebagai salah satu gubernur jenderal terkejam yang pernah memerintah di Batavia, teman-teman. Dialah yang merealisasikan tanam paksa, teman-teman. Tanam paksa itu dibuat untuk menambah kas negara akibat kehabisan dana untuk perang, terutama di wilayah koloni seperti Jawa dan Sumatera. Kebijakan ini yang sebelumnya hanya merupakan bentuk kajian dan wacana, akhirnya benar-benar dijalankan oleh Van den Bosch sejak ia diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-43. Nah, pada prakteknya banyak sekali penyimpangan saat realisasi sistem tanam paksa ini, teman-teman. Antara lain yang seharusnya rakyat secara sukarela menyerahkan lahannya, tetapi pada saat itu prakteknya rakyat benar-benar dipaksa. Ketentuan 1/5 lahan dengan pengerjaan 66 hari, pada realisasinya diminta lebih oleh pemerintah Hindia Belanda. Hasil tanam paksanya pun diserahkan pada pemerintah. Rakyat boleh memiliki sisa setelah penyerahannya pada pemerintah. Namun, jika kurang dari jumlah kesepakatan, maka rakyat harus mengganti rugi. Rakyat juga dipersulit karena harus mengirimkan komoditi pada pemerintah. Sedangkan waktu itu sistem pengiriman logistik masih belum sebaik sekarang. Rakyat yang menanam dan menyerahkan komoditi juga tetap harus membayar pajak. Karena hal inilah, Bosch dianggap sebagai salah satu gubernur jenderal terkejam yang pernah memerintah Batavia. Di dalam benteng ini juga terdapat makam Kiai Haji Muhammad Nur Salim, teman-teman. Beliau adalah salah satu pengikut Pangeran Diponegoro. Saat itu Pangeran Diponegoro telah ditangkap oleh Belanda. Kiai Nur Salim tetap gigih melawan pemerintahan kolonial Belanda. Antara tahun 1830 sampai 1839, beliau bersama para pengikutnya tetap melakukan pembangkangan terhadap Belanda. Dalam beberapa kali pertempuran, Kiai Nur Salim dikisahkan mampu meloloskan diri dari peluru Belanda. Namun, Belanda tak kalah akal. Melalui sebuah siasat, Belanda berhasil menangkap sang kiai. Beliau pun langsung dibawa ke dalam benteng. Sesampainya di benteng, beliau diberondong peluru, namun tak satu pun yang bersarang di tubuhnya. Ketika disiksa dengan senjata tajam, tubuh Kiai Nur Salim juga kebal.
Akhirnya beliau diikat dengan tali tambang. Dalam kondisi terikat dan tak bisa bergerak itulah Kiai Nur Salim dikubur hidup-hidup oleh Belanda. Tidak jauh dari sel tempatnya di penjara itu, sang Kiai menghembuskan napas terakhirnya. Dulu makam Kiai Nur Salim hanya berupa gundukan tanah bersemak. Tidak ada nisan yang menerangkan namanya, hanya ada sebuah pohon Kamboja. Kini makamnya telah dipugar lengkap dengan nisan yang bertuliskan nama sang kiai. Tapi di sana tidak tertera tanggal kelahiran dan kematiannya. Pemugaran makam sang kiai dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1992 oleh Komandan Batalion Armet 12 sebagai bentuk penghargaan terhadap seorang pahlawan bangsa yang telah menumbuhkan aib pada nilai-nilai hidup yang dianut kolonial Belanda. Oke teman-teman, sampai di sini dulu jalan-jalan kali ini ya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.